Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kusbianti dari Afirmasi RPL 2025 kelas C, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perkenalkan, saya akan menyampaikan parenting tentang dampak kekerasan psikologis pada anak usia dini dan cara mencegahnya dengan tema membangun anak yang tangguh dengan pengasuhan tanpa kekerasan psikologis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi orang tua adalah anugerah sekaligus amanah yang besar. Tidak ada sekolah khusus yang mengajarkan bagaimana menjadi orang tua yang sempurna, karena setiap hari kita terus belajar mendampingi anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Namun dalam praktek pengasuhan sehari-hari, terkadang tanpa sadar, kita melakukan tindakan yang dapat melukai hati anak kita. Mungkin berpikir bahwa membentak, mempermalukan, mengancam, atau membanding-bandingkan dengan anak orang lain adalah cara mendidik mereka disiplin. Padahal, tindakan tersebut termasuk kekerasan dalam psikologis yang dampaknya seringkali lebih lama membekas dibandingkan luka fisik. Hari ini kita akan membahas bersama-sama apa itu kekerasan psikologis pada anak usia dini, bagaimana dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, serta langkah-langkah praktis untuk membangun pola asuh yang penuh kasih sayang namun tetap tegas. Apa yang dimaksud dengan kekerasan psikologis? Kekerasan psikologis atau kekerasan emosional adalah segala bentuk perlakuan yang membuat anak merasa tidak berharga, tidak dicintai, takut, malu, atau kehilangan rasa percaya diri dan rasa aman. Kekerasan psikologis tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tetapi meninggalkan luka pada hati dan perkembangan otak anak. Contohnya antara lain: membentak atau berteriak terus-menerus, menghina atau memberi label negatif seperti bodoh, nakal, pemalas, atau tidak berguna, mempermalukan anak di depan orang lain, membandingkan anak dengan saudara atau teman, mengancam akan meninggalkan atau tidak menyayangi anak, mengabaikan kebutuhan emosi anak, menolak perilaku atau kasih sayang sebagai hukuman, mengontrol anak secara berlebihan sehingga anak merasa sangat takut atau lebih takut. Seringkali orang tua berkata, "Saya hanya marah, tidak bermaksud menyakiti." Namun, bagi anak usia dini yang otaknya masih berkembang, kata-kata memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Mengapa anak usia dini sangat rentan? Usia 0-6 tahun dikenal sebagai masa emas anak atau golden age. Pada masa ini anak berkembang sangat cepat. Anak belajar mengenal dirinya melalui perlakuan orang tua. Anak belajar percaya kepada dunia dari segala main yang ada di rumah. Hubungan dengan orang tua menjadi fondasi kepercayaan diri dan kesehatan mental di masa depan. Jika anak sering menerima kasih sayang, otaknya berkembang optimal. Sebaliknya, jika anak sering hidup dalam tekanan, ketakutan, stres, atau tekanan emosional, perkembangan otaknya sangat terganggu. Di sini saya akan menyampaikan dampak-dampak kekerasan dari psikologis, antara lain dampak jangka pendek: mudah menangis, menjadi pendiam, takut berbicara, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, menjadi agresif, kehilangan semangat belajar, tidak percaya diri. Dalam dampak jangka panjang, anak bisa menjadi harga diri sangat rendah, gangguan kecemasan, depresi, kesulitan membangun hubungan sosial, sulit mengendalikan emosi, prestasi belajar menurun, resiko mengulang pola pengasuhan yang sama ketika dewasa. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa stres berat yang dialami oleh anak secara terus-menerus dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan fisik masa depan. Mengapa orang tua melakukan kekerasan di sini? Mengapa orang tua melakukan kekerasan psikologis? Di sini ada banyak alasan.
Secara garis besar sebenarnya mereka sangat menyayangi anak mereka. Namun beberapa faktor dapat menyebabkan perlakuan tersebut seperti stres ekonomi, kelelahan bekerja, kekurangan pengetahuan tentang pengasuhan, pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, emosi yang tidak terkontrol. Artinya yang perlu diperbaiki bukan hanya perilaku anak, namun juga kemampuan orang tua dalam mengelola emosi. Cara menerapkan perlakuan positif atau cara melakukan pengasuhan positif. Kendalikan emosi sebelum berbicara. Fokus pada perilaku, bukan pribadi anak. Berikan pujian yang tepat. Dengarkan perasaan anak, tetapkan aturan yang konsisten. Kalimat yang seharusnya dihindari: 1. Kamu bodoh. 2. Dasar malas. 3. Mama menyesal punya kamu. 4. Lihat tuh, anak itu lebih pintar dari kamu. Kalau nakal, ibu akan tinggalkan. Gantilah dengan kata-kata yang mendidik. Misalnya, ayo kita coba lagi. Kesalahan bagian dari belajar. Ibu percaya kamu bisa. Apa yang bisa ibu lakukan agar kamu lebih baik? Peran ayah dan ibu. 1. Memberi rasa aman. 2. Menjadi teladan. 3. Mendukung ibu membangun kepercayaan diri anak. Peran ibu: memberikan kehangatan, membangun kedekatan emosional, mendampingi perkembangan anak. Pesan penting bagi orang tua: anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak membutuhkan orang tua yang mau belajar, mau meminta maaf bila salah, mau memperbaiki diri. Dan selalu hadir dengan kasih sayang. Perilaku perlu diingat-ingat kalau kata-kata mungkin tidak terlihat, tetapi diingat hingga dewasa. Sebaiknya kata-kata yang penuh dengan kasih sayang dapat menjadi bekal anak menghadapi kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berkomitmen untuk mengamati, untuk mengganti kehinaan dengan bimbingan dan mengganti ancaman dengan pelukan. Setiap kata yang kita ucapkan hari ini akan membentuk cara untuk memandang dirinya di masa depan. Semoga kita semua diberi kesabaran, kebijakan, dan kekuatan untuk menjadi orang tua yang mampu membesarkan generasi yang sehat, percaya diri, berakhlak mulia, dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.